What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Segera lubang hitam tiba-tiba menggeliat dan menyedot jiwa, energi mental dan semua hal-hal tak terlihat keluar dari tubuh Teng Sa satu persatu. Saat semuanya dilahap habis-habisan oleh lubang hitam, wajah Teng Sa nampak membeku, sementara ketakutan dan kecemasan memenuhi matanya yang melebar sebelum akhirnya tubuhnya roboh ke tanah di depan banyak tatapan sekitarnya. Seluruh tempat menjadi sunyi begitu Teng Sa ambruk ke tanah di bawah banyak tatapan tertegun sekte boneka dan lainnya. Beberapa saat yang lalu, Teng Sa yang membuat segan banyak orang, sekarang telah berubah menjadi mayat yang terbujur kaku di tanah. Lindong menatap dengan tenang pada mayat Teng Sa yang kaku di tanah sebelum satu suara bergema terdengar, "Teng Sa sudah mati, apakah sekte boneka lainnya masih ingin melawan?" Teriak Mulei menyebabkan kelompok sekte boneka yang tersisa nampak gemetar ketakutan. Sekarang Teng Sa telah terbunuh, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan telak bagi semangat mereka, karena itu, mereka segera membuang senjata dan memilih untuk menyerah, bahkan beberapa dari mereka yang cukup kuat melarikan diri. Dalam waktu kurang dari setengah jam, puncak Gunung Yin Hitam misterius sekarang memiliki penguasa baru. Mulei, Wuzong dan pemimpin faksi kuat lainnya menatap mayat yang berserakan sementara kilatan muncul di mata mereka. Di masa depan, sekte boneka tidak akan ada lagi dan mendapatkan kembali semua wilayah mereka. Namun saat Mulei dan lainnya sangat gembira atas kekayaan besar mereka, "Ayah," kata Mu Qian tiba-tiba menarik tangan Mulei, sementara matanya tertuju pada Lindong yang berdiri di dekatnya. Mulei terkejut ketika dia mendengar suara Mu Qian dan tersadar. Dia segera melihat ke arah Lindong dan buru-buru memberi isyarat pada Wuzong dan lainnya untuk mengendalikan emosi mereka. Bagaimanapun Lindong yang telah menghancurkan sekte boneka, Wuzong dan lainnya juga terkejut ketika mereka melihat ekspresi Mulei dan segera sadar. Meskipun mereka semua dapat dianggap sebagai dua faksi teratas di wilayah besar, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menggerutu. Setelah pertempuran yang menghancurkan bumi itu, sosok Lindong di hati mereka seperti dewa perang. Mereka semua segera tersenyum dan menangkupkan tangannya dengan hormat menyapanya, "Saudara Lindong." Lindong berbalik saat mendengar semua orang menyapanya. Dia melirik Mulei dan lainnya saat berbicara sambil tersenyum, "Apakah kamu sudah selesai membagi rampasan?" kata Lindong. "Kami tidak akan berani." "Sebelum saudara Lindong berbicara bagaimana kami berani?" kata Mulei buru-buru tersenyum dan menjawab. "Pemimpin sektemu pandai bicara," kata Lindong tersenyum. Dia menatap para pemimpin sekte yang bertindak dengan hormat di depannya, pikirannya melayang. Setengah tahun yang lalu, tidak satu pun dari mereka yang menganggapnya serius, namun saat ini kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. "Saya tidak terlalu tertarik dengan wilayah sekte boneka, wilayah ini seharusnya menjadi milik kalian semua," kata Lindong menyebabkan kegembiraan melonjak di mata Mulei dan lainnya. "Namun sepertinya masih ada beberapa cabang sekte boneka yang tersebar di wilayah besar, saya harap kamu dapat membantu saya menyingkirkan masalah yang mengganggu ini," kata Lindong. "Saudara Lindong, jangan khawatir, di masa depan, sekte boneka tidak akan pernah muncul lagi di wilayah besar. Kami akan segera melaporkannya kepada saudara Lindong," kata Mulei dengan wajah serius. "Selain itu, kali ini aku menghabiskan cukup banyak sumber daya. Sekte boneka sangat kaya dan saya tidak mau repot-repot mengobrak-abrik mereka. Bagaimana kalau kalian memberi saya 2 juta pil yuan murni sebagai kompensasi?" kata Lindong. 2 juta pil yuan murni? Seru Mulei dan lainnya terkejut. "Baiklah, jangan khawatir, beri kami 1 hari untuk mempersiapkan dan kami pasti akan mengirimkan kepada Anda 2 juta pil yuan murni," kata Mulei. "Baiklah, aku akan memberi kalian waktu. Ada sesuatu di dalam gunung pemujaan sekte boneka yang cukup membuatku tertarik. Kalian tetap di sini dan bersihkan kekacauannya, jangan ganggu aku," kata Lindong sebelum langsung berbalik dan pergi dari tempat itu. Setelah menelan roh Teng Sa, Lindong juga mendapatkan beberapa ingatannya. Dia melihat tempat yang agak aneh jauh di dalam Gunung Yin yang misterius, karena itu dia ingin mengetahui betapa istimewanya tempat itu. Lindong masuk jauh ke dalam Gunung Hitam dengan harimau Xiaoyan mengikuti di samping. Sebelumnya Lindong telah memberikan lebih dari 10.000 pil yuan murni dan energi yang kuat itu memungkinkan luka Xiaoyan untuk pulih lebih cepat. "Sepertinya ada sesuatu yang aneh di Gunung Hitam itu," kata Xiaodao muncul di bahu Lindong. Semakin dalam mereka menembus, semakin tampaknya merasakan sesuatu.
memang ada tempat khusus di dalam gunung hitam misterius ini dalam ingatan Tengsa. Kata Lindong sedikit mengerutkan keningnya, itu dulunya adalah tempat penting bagi sekte boneka, bahkan beberapa panatua tidak diizinkan masuk. Ketiganya berjalan di terowongan yang agak gelap, sementara gelombang Qi yang dingin terus-menerus menyembur keluar dari dalam gua, namun Qi dingin semacam itu jelas bukan ancaman bagi ketiganya yang telah menghabiskan waktu lama di jurang hitam yang dipenuhi Qi dingin. Karena itu mereka tidak berhenti saat mereka mengikuti terowongan dan terus menembus lebih dalam ke gunung yang sangat besar. Perjalanan sunyi ini berlangsung selama beberapa waktu dan mereka secara bertahap mencapai pusat gunung. Di sini tempatnya, kata Lindong ketika melihat cahaya tiba-tiba muncul di lorong di depan. Mereka dengan hati-hati berjalan sampai terowongan sempit menghilang saat gua batu yang sangat besar menggantikannya. Ada banyak mutiara cahaya malam yang tertanam di dinding gua batu saat cahaya lembut menyelimuti tempat itu. Tatapan Lindong menyapu gua batu sebelum berhenti di tengah di mana sebuah gua hitam pekat terbentang. Pancaran energi yin dingin yang menakjubkan menyembur keluar dari dalam dan naik ke udara sebelum akhirnya keluar melalui beberapa lubang di atas. Jadi ternyata penghalang Qi dingin sekte boneka terbentuk dari Qi dingin di sini, kata Lindong tertegun. Lindong, sepertinya ada sesuatu di dalam lubang hitam, kata Xiaodao melihat ke arah gua yang gelap gulita yang terhubung ke bawah tanah. Lindong mengangguk sebelum mendarat di tepi lubang hitam besar dan matanya langsung mengencang saat dia melirik ke dalam kegelapan yang memenuhi gua yang sangat besar. Namun dengan penglihatannya yang tajam, hal pertama yang masuk ke matanya adalah rantai raksasa yang bahkan lebih besar dari tubuh manusia. Rantai ini melekat pada dinding gua di sekitarnya dan ada deretan simbol aneh di atasnya. Karena keberadaan simbol-simbol ini, rantai segera menjadi agak aneh karena sinar cahaya tipis yang mengalir pada rantai. Mata Lindong berhenti pada rantai raksasa ini sesaat sebelum dia tiba-tiba berbalik ke tempat di mana semua rantai terjalin hanya untuk menemukan sosok merah yang duduk dalam kegelapan yang diikat dengan kuat oleh rantai, dan setiap kali cahaya pada rantai mengalir ke tubuh sosok berwarna darah itu, tubuhnya akan sedikit bergetar. Lindong terkejut saat melihat sosok merah yang telah diikat erat oleh rantai simbol raksasa. Dia telah memperoleh beberapa ingatan Tengsa, namun dia tidak melihat orang itu dalam ingatannya. Meskipun sosok itu tidak bergerak, namun aura penghancur yang kejam samar-samar menyebar dari tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan, pikir Lindong saat merasakan aura jahat menakutkan yang mengelilingi sosok itu. Siapa sebenarnya sosok berdarah ini? Mengapa terjebak di sini? Mungkinkah ini dilakukan oleh sekte boneka? Pikir Lindong dengan ekspresi tiba-tiba berubah. Itu bukan manusia, itu boneka simbol, seru Xiaodao tiba-tiba. Boneka simbol, gumam Lindong merasakan dingin di hatinya. Boneka simbol macam apa yang bisa begitu menakutkan? Dibandingkan dengan sosok darah ini, bahkan boneka simbol tingkat tinggi miliknya tidak dapat dibandingkan. Itu adalah boneka jiwa, kata Xiaodao dengan keterkejutan yang dalam melonjak di wajahnya. Tak disangka bahwa boneka jiwa akan muncul di tempat ini. Boneka jiwa, gumam Lindong tercengang. Dia tahu bahwa boneka jiwa jelas lebih kuat dari boneka simbol tingkat tinggi, akan tetapi boneka jiwa itu tidak mudah dibuat. Dikatakan bahwa boneka jiwa sejatinya memiliki kesadarannya sendiri dan sama sekali bukan boneka tanpa emosi. Selain seseorang yang berada di ranah nirwana, tidak ada yang akan menjadi tandingan boneka jiwa. Bagaimana sekte boneka bisa memiliki boneka jiwa? Lalu, mengapa Tengsa tidak langsung memanggilnya saat itu? Gumam Lindong bertanya dengan suara rendah. Boneka jiwa ini bukan milik sekte boneka. Boneka jiwa ini seharusnya sudah ada di sini sebelum sekte boneka muncul. Kemungkinan Tengsa mendirikan sekte di tempat ini karena dia tahu keberadaan boneka jiwa, dan berencana mencari kesempatan untuk menaklukkannya, kata Xiaodao. Lindong sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia menemukan bahwa tidak hanya ada simbol pada rantai, bahkan dindingnya ditutupi dengan deretan simbol. Simbol-simbol ini seharusnya sudah ada cukup lama karena beberapa di antaranya sudah menjadi jauh lebih redup. Mengapa seseorang ingin menyegel boneka jiwa ini? Bagaimanapun juga boneka itu akan sangat membantu, gumam Lindong. Xiaodao menatap boneka jiwa yang duduk di kegelapan dan terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba menjawab, karena itu adalah boneka jiwa darah. Boneka jiwa darah.
Seru Lindong terkejut, boneka jiwa darah dibuat dengan langsung memurnikan orang yang masih hidup. Cara ini sangat kejam. Jika dilepaskan, boneka ini akan mengamuk dan menimbulkan bencana, juga kemungkinan besar akan melahap tuannya, kata Xiao Dao. Alamak, bahaya sekali itu, kata Lindong dengan wajah langsung berubah. Tidak heran Tengsa tidak berani melakukan apapun, dia pasti takut jika boneka ini dilepaskan, dia akan menjadi orang pertama yang dibunuh, pikir Lindong. Ayo pergi, kita harus menghancurkan lorong itu, kalau tidak, akan merepotkan jika orang lain masuk, kata Lindong. Tunggu, kata Xiao Dao menggerakkan tangannya, dia melihat tatapan bingung yang muncul di wajah Lindong sebelum berkata dengan senyum aneh, bukankah sangat disayangkan untuk melepaskan boneka jiwa ini yang muncul di depan mata kita, kata Xiao Dao. Apa kamu punya cara untuk menaklukkan boneka jiwa ini? Kata Lindong dengan kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Aku tidak bisa, tapi, kata Xiao Dao tiba-tiba menunjuk ke arah telapak tangan Lindong. Maksudmu, jimat batu misterius ini? Kata Lindong melihat telapak tangannya dengan sedikit terkejut, segera, dia dengan cepat sadar sementara kegembiraan muncul di matanya. Iya, kata Xiao Dao menganggukkan kepalanya, jimat batu misterius itu penuh dengan misteri, berdasarkan kekuatannya saja. Ia mampu menyegel boneka jiwa, jika kamu terus berlatih dengannya, kamu mungkin bisa menaklukkannya di masa depan, kata Xiao Dao. Apa kamu yakin? Tanya Lindong mencengkeram telapak tangannya. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin, tapi aku percaya kalau kita memiliki setidaknya 70% peluang, jika kamu bisa maju ke tahap nirvana, kamu bisa dengan mudah mengaktifkan batu jimat talisman ini dan menyegel boneka jiwa, kata Xiao Dao. Lindong tanpa sadar memutar matanya saat mendengar itu, dia merasa sedikit tidak yakin meski mendengar kata Xiao Dao. Bocah, segala sesuatu memiliki risikonya, jika kamu dapat menaklukkan boneka jiwa darah ini, hampir tidak akan ada orang di seluruh dinasti yang besar yang dapat mengancammu, berdasarkan perkiraanku, Lin Langtian itu seharusnya sudah maju ke tahap manifestasi lanjutan, dan aku harus memberitahumu ini. Sebelumnya, aku merasakan sensasi yang sangat aneh yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Orang itu jelas bukan orang biasa, meskipun kekuatanmu telah meningkat tajam. Namun jika kalian berdua benar-benar bertarung, hasilnya masih belum pasti, kata Xiao Dao. Apa yang ada di dalam tubuhnya? Tanya Lindong dengan wajah langsung berubah. Xiao Dao tidak pernah memberitahunya tentang masalah ini. Aku juga tidak yakin, aku hanya merasakannya sesaat ketika kita berada di depan monumen kuno itu sebelum sensasi itu segera hilang, karena itu yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Ketika kamu pergi dan menghadiri pertemuan berikutnya, Lin Langtian pasti akan mengincarmu, namun jika kamu dapat menaklukkan boneka jiwa ini, kamu tidak perlu takut, kata Xiao Dao. Kilatan dingin melintas di mata Lindong saat dia mendengar itu. Awalnya dia percaya bahwa setelah dia mendapatkan simbol leluhur pelahap, dia akan dengan mudah menyingkirkan Lin Langtian. Namun, setelah mendengar kata Xiao Dao, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan saingannya. Baiklah, ayo kita coba, kata Lindong dengan keraguan di matanya akhirnya menghilang. Xiao Dao mengangguk sebelum matanya agak serius menoleh untuk melihat ke arah gua gelap. Segel itu cukup misterius, namun sumber energinya berasal dari energi yin yang memancar keluar dari tanah. Begitu kita mematikan energi yin, segel itu akan hancur dengan sendirinya. Pada saat itu, ketika segel itu rusak, aku akan mengaktifkan jimat batu misterius dan menyegel boneka jiwa darah di dalam jimat batu. Begitu boneka jiwa itu berada di dalam jimat batu, pada akhirnya ia harus menyerah, kata Xiao Dao. Baiklah, biarkan aku mematikan energi yin itu, kata Lindong menghela napas dalam sebelum mengambil langkah ke depan sementara matanya tetap terkunci pada boneka jiwa. Selanjutnya dia memutar telapak tangannya sebelum lubang hitam di telapak tangannya mulai memanjang dan meluas dengan cepat. Saat lubang hitam itu meluas, gelombang kekuatan pelahap yang kuat segera meletus menyebabkan semua energi yin yang memancar keluar dari bawah tanah dengan cepat ditelan oleh lubang hitam. Saat energi yin ditelan, simbol pada rantai logam besar mulai meredup dan cahaya yang mengalir di rantai perlahan menjadi lebih lemah sebelum akhirnya retakan kecil mulai muncul di rantai logam besar itu. Lindong menatap serius pada pemandangan ini, sementara matanya tetap terkunci pada sosok berdarah itu. Sesaat kemudian matanya menyusut saat melihat sosok yang tampak seperti patung darah itu tiba-tiba bergetar.
Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat ganas perlahan muncul dari sosok merah yang baru saja bangun. Xiaoyan juga mengeluarkan serangkaian raungan yang tajam saat merasakan aura yang sangat berbahaya dari boneka jiwa itu. Semua simbol yang tersebar di sekitar dinding gua mulai meredup satu persatu menyebabkan kekuatan formasi besar yang menyegel boneka jiwa dengan cepat melemah. Pada saat semua simbol mulai meredup, suara keras muncul dari rantai besar. Mata Lindong dan Xiaoyan langsung membeku saat melihat sosok yang diikat rantai logam besar itu perlahan mengangkat kepalanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.